Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fakihatan wa abba. Wa qala fi ayatin ukhra aw ya'khudhahum ala takhawuf. Wa qala fi ayatin ukhra wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian hari ini insyaallah kita masuk ke marhalah tsaniyah, marhalah kedua. Dan ini adalah bagian dari perkembangan ilmu tafsir. Setelah di pertemuan sebelumnya kita menamatkan marhalah pertama, yaitu tafsir di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas Rasul itu adalah litubayyina linnas, untuk menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Dan di sini ada ikhtilaf, apakah Nabi menjelaskan seluruh makna Al-Quran ataukah tidak. Maka di antara dua pendapat tersebut, yang dua-duanya menggunakan atau membawakan dalil-dalil yang kuat, namun penulis memberikan pandangan yang rajih, yang kuat di antara dua yang itu. Beliau menegaskan annar rasul lam yufassiril Qur'an al-karima kullahu bilafzihi. Jadi Rasul tidak menafsirkan Al-Quran yang mulia ini seluruhnya dengan lafaz beliau, tidak seluruhnya. Karena berbagai poin penting yang kemarin disodorkan, setidaknya ada 4 hal. Nah, hari ini setelah beres di kajian marhalah pertama, yaitu tafsir fi ahdi Rasul. Nah, hari ini kita masuk ke marhalah tsaniyah, halaman 23. Marhalah tsaniyah yaitu at-tafsir fi ahdi sahabah radhiyallahu anhum. Tafsir di era sahabah. Jadi tafsir di era sahabat itu kita akan tahu hari ini. Kalau dilihat dari halaman ya, dari halaman 23, 24, 25 sampai 28 ya. Sampai 28, tentunya ini kita bagi 2 sesi saja untuk khusus tafsir di era sahabat. Baik, kita bacakan dulu ya, ringkasnya saja. Bacakan, nanti kita ringkas. Halaman 23, Al-Marhalatus Tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hafizahullah ta'ala nafa'aniya wa iyyakum bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-marhalatu tsaniyatu at-tafsiru fi ahdi sahabati radhiyallahu anhum. Nah, yang kedua, marhalah kedua. Marhalah itu tingkatan ya. Tingkatan tafsir yang kedua adalah at-tafsiru fi ahdi sahabah. Tafsir di zaman sahabah, di era sahabah. Tafsir kedua. Nah, kita akan menelusuri hari ini. Kana sahabatu radhiyallahu anhu araban kullasan yafhamuna qur'ana wa yudrikuna ma'aniyahu wa maramiyahu bimuqtadi
سليقتهم muqtada. بمقتضى سليقتهم العربية فهما لا تعكره Ujmatun. ولا يشوبه شيء في Qubhi. قبح الابتداع وتحكم العقيدة الزائفة. Ini pernyataan Syekh Az-Zahabi. Lihat catatan kakinya. Undur Tafsir wal Mufassirun. 1 jilid Darul Hadis. Dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Jadi Syekh Fahad Ar-Rumi beliau mencatat ya di kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Ini kitab yang sangat bagus, layak untuk dimiliki karena membahas tentang dunia tafsir. Dunia tafsir versi Ahlus Sunnah. Nanti disanding dengan At-Tafsir wal Mufassirunnya Fadl Abbas ya. Fadl Abbas 3 jilid. Sama judulnya At-Tafsir wal Mufassirun. Nanti ada penyanding lagi yaitu At-Tafsir wal Mufassirun karya ulama Syiah. Jadi Masya Allah ya perkembangan dunia tafsir itu kalau diperhatikan ramai juga gitu. Selain belajar tentang hadis. Nah, di sini jelas ya, sudah dijelaskan bahwa sahabat Nabi itu Arab asli, murni, paham langsung Al-Quran. Jadi mereka tahu makna-maknanya. Ketika ada tepat sasaran dikarenakan mereka punya tuntutan saliqah. Secara otomatis saliqah itu ya, tidak harus belajar. Karena ingat hari ini waktu iman, ilmu nahu dan ilmu sorof itu tidak ada zaman Nabi. Ilmu balaghah tidak ada ya zaman Nabi. Kenapa? Karena mereka saliqah. Ya, otomatis Arab khullas, Arab murni. Tidak ada ya istilah ilmu nahu, marfu, mansub, majrur tidak ada. Kenapa? Karena mereka otomatis ngobrolnya itu murni gitu. Kenapa jadi ada muncul ilmu ini? Nah, ada ulama diantaranya Abdul Aswad Ad-Du'ali di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib bermula muncul ilmu itu. Di antara satu pendapatnya, ada berpendapat yang lain di zaman Khalifah Umar ada, tapi yang masyhur itu di Khalifah Ali bin Abi Thalib mulai ada ilmu nahu. Abdul Aswad Ad-Du'ali ketika mendengar putrinya salah dalam mengucapkan kata yang itu jadi ilmu. Makanya kadang kesalahan itu bisa jadi ilmu ya. Salah, kita melakukan kesalahan itu bisa jadi ilmu. Oleh sebab itulah kita belajar ini akan menjadi gambaran bahwa kadang-kadang keilmuan yang kita perdalam itu bisa menjadi dari kesalahan. Dari kesalahan jadi ilmu. Jadi itu ya, sehingga mereka itu langsung paham, tidak harus dimengerti oleh orang-orang ujmah, orang ajam. Istamir. Marman. Maksudnya kalau bagi mereka ada makna yang tersembunyi ya, khafiyah. Maknanya tersembunyi belum difaham. Atau harus daqqa marman. Marman itu kan tempat lemparan, berarti sasaran. Kalau harus menembus tepat sasaran, nah jadi kalau ini ada makna yang tersembunyi, yang belum difahami maknanya. Kalau lafadznya paham, ya lafadznya tahu, tapi makna yang tersembunyi di sini apa? Nah, atau yang kedua ingin tepat sasaran. Maksudnya ini ada pendapat A, B, C, D, tapi yang ingin pasnya itu bagaimana ya? Itu maksud daqqa marman. Nah, ini di zaman sahabat mereka akan rujuknya itu langsung ke Rasul. Paham ya? Di zaman sahabatnya kalau ada
kata yang harus dimaknai, difahami, atau yang harus pas dalam menentukan tafsir ini langsung merujuk ke Rasul. Jadi memang tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah mendengar, melihat Al-Quran, ternyata ada yang tanda petik rancu bagi di antara kalangan sahabat, dan itu masing-masing beda. Nah maka caranya langsung ditanyakan kepada Rasul. Seperti kemarin dijelaskan tentang makna az-zulm. Maka Nabi menjelaskan zulm di situ yaitu zulm dalam asyirku. Nah, jadi Rasul langsung menjelaskan, langsung menerangkan. Nah, tapi kalau tidak mudah ya bagi mereka, akhirnya mereka akan dirujuknya itu ke ijtihad. Jadi dua kemungkinan, satu langsung ke Rasul, Rasul jelaskan. Kedua tidak oleh Rasul, tapi ijtihad para sahabat. Jadi ketika sahabat menafsirkan ayat ini atau kata yang ini, nah akhirnya diinikan, di apa? Ijtihad para sahabat. Dan nanti ada 10 sahabat yang masyhur, harus kita hafal ya. Di antara 10 sahabat yang masyhur nanti di antaranya ada 3. Nah 3 ini hafalkan karena mereka itu ahlul Quran, qurra ya. Nah itu faham ya. Terus sekarang diberi contoh di bawah. Apa tafawut? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Apa? Tafawut. Perbedaan, retak kalau di apa di ayat yang tadi. Retak atau perbedaan lah. Jadi keadaan perbedaan di antara mereka itu jelas. Dan itu ada tingkatannya. Perbedaan-perbedaan. Jadi di zaman sahabat juga ada perbedaan dalam memahami Al-Quran. Quran kan langsung ditulis di zaman Rasul, apalagi hadis nanti ya. Hadis itu di zaman nanti penulisannya. Jadi asrut tadwin di era kodifikasi itu bukan di zaman Rasul, bukan di zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan kan ya. Kalau bab hadis, nah bab Quran saja ternyata tafawut, berbeda-beda, dan itu jelas ya, jelas. Nanti kita akan tahu makna ayat ini apa di bawahnya. Fakana ba'duhum yarji'u ila ba'din fi tafsiri ba'dil ayatil qur'aniyyati wa yas'aluhu an ma'naha. Tuh, jadi sebagian mereka merujuk ke sebagian yang lain. Dalam hal apa? Dalam menafsirkan sebagian ayat Quran, dan mereka menanyakannya tentang makna ayat yang muskil, ayat yang belum difaham. Kalau kita kan banyak tidak fahamnya, tidak pahamnya, kita baca blank gitu. Leres ya Bu, membacanya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu. Nah ada alif lam. Kenapa di situ ada alif lam? Gitu. Rabbi teh apa? Kan? Alamin apa? Maka kita mah akan banyak penjelasannya. Tapi bagi Arab murni mereka saliko, langsung mendengar, langsung faham. Hanya beberapa kata saja. Hanya beberapa kata ini apa maknanya gitu. Ya, kalau kita ya banyak tidak faham, makanya di kita itu di ajam perlu penjelasan yang lebih rinci. Makanya Pak Bu kalau mendengar orang Arab hari ini khutbah Jumu'ah atau khutbah Id atau ceramah apapun, mereka ya biasa menerangkan cukup ini dalil, cukup ini ayat Quran, ini cukup hadis. Beda dengan kita. Kita tuh harus diterangkan dengan jelas karena beda antara Arab dengan Ajam. Kenapa mereka tafawut? Sini jelaskan. Idit tafawutu bainahum raji'un ila tafawuti
quwwatil fahmi wal idraki. Ini yang pertama itu karena ya. Karena tafawut di antara mereka itu rujunya kepada apa? At-tafawuti fi quwwatil fahmi wal idrak. Ini masalahnya. Tafawut mereka dalam kekuatan pemahaman dan pengetahuan. Jadi kekuatan ilmu ya. Perbedaan, tafawuti perbedaan. Perbedaan di antara sahabat ketika menafsirkan Al-Quran itu dalam quwwatul fahmi, kekuatan pemahaman. Ya sudah jelas ya, dengan bahasa ini saja sudah jelas bahwa kenapa sahabat ini berkata ini, sahabat itu berkata itu, beda gitu ya dalam menafsirkan Al-Quran. Karena tafawut dalam quwwatul fahmi. Jadi kekuatan pemahaman. Nanti dijelaskan di bawahnya ya, oleh Syekh. Dari itu semua tafawut sahabat itu ada beberapa perkara yang difahamkan oleh beliau. Setidaknya nanti akan ada 5 poin di halaman 25. Kedua, tafawut bima ahata bil ayati min hurufin wa mulabasatin. Nah, jadi yang kedua tafawut itu bukan fil quwwatil faham saja, tapi fi ma ahata bil ayati min zurub. Zurub itu apa ya? Kalau bahasa ini kan amplop ya. Situasi. Jadi yang meliputi ayat ini itu situasi dan kondisinya itu bagaimana? Berarti sebetulnya ini kembalinya tetap ke pemahaman para sahabat. Perlunya asbabun nuzul nanti. Ada yang sahabat tahu ini sebab turunnya ayat ini di sini, ada yang tidak. Maka tafawut itu yang akan membedakan dari segi tafsir. Fikih pun sama ya. Perbedaan fikih dari mana? Dari awal mula. Fikih itu. Maka kalau masalah fikih ya tidak harus kita perdebatkan selama dua-duanya ada dalil. Kalau ada dalil ya biar bagaimanapun sudah ada dalilnya, kecuali kalau tidak ada dalil. Namun teruskan. Balkanu yatafawatuna fi ma'rifatil ma'anil lati wada'at lahal mufradatu. Nah, namun mereka tafawut dalam hal mengetahui makna-makna ya dalam hal mufradat. Mufrad itu kosakata saja. Di antara satu jumlah ada kalimah yang belum faham. Tidak semuanya di zaman sahabat. Nah, ini berikan contoh di bawah. Famin mufradatil Qur'ani ma khafiya ma'nahu ala ba'di sahabati wa zuhara li akharina minhum. Nah, di antara mufradat Al-Qur'an jadi ada kata Al-Quran yang belum difahami. Ada maknanya itu khafiyah, tersembunyi, tapi bagi sebagian sahabat. Namun ada yang jelas bagi sahabat yang lain. Jadi makna kata A gitu ya, sahabat yang ini tidak jelas. Sahabat yang itu jelas. Itu tafawut perbedaannya. Makanya betul, jangankan di zaman sahabat, di kita juga sama dalam hal perbedaan. Kalau ada perbedaan nanti lihat sikapi dengan baik. Kalau perbedaan selama bisa dijam'u, ya kita jam'u, kita kompromikan. Tapi kalau kita harus ambil yang terkuat, ambil yang terkuat. Itu dalam hal pemahaman dalam beragama. Karena satu keniscayaannya. Itulah sebabnya kenapa ada mazhab-mazhab. Kalau mazhab Asy-Syafi'i pasti mengkajinya mazhab Syafi'i itu. Tidak lepas ke rujukan-rujukan ulama Syafi'iyah. Kalau Hambali ke Hambali, tidak akan lepas dari rujukan kitab Hambali semuanya. Atau Hanafi atau Maliki. Itu semuanya akan begitu. Dalam disiplin ilmu ini semua. Nanti ada yang merujuk ke semuanya, ada gitu.
Karena dalam hal ini memang perbedaan-perbedaan itu ada saja, ada saja. Perbedaan memang ada, termasuk ketika membaca basmalah dalam Al-Fatihah. Ada yang disirkan, ada yang dijaharkan. Kalau disirkan berarti di dalam hati. Nanti tergantung pendapatnya apakah Al-Fatihah itu Al-Basmalah itu masuk ke surah Al-Fatihah ayat pertama atau tidak. Kalau masuk ke ayat pertama, bagaimana konsekuensinya? Kalau tidak masuk ke ayat pertama, bagaimana konsekuensinya ketika dibaca di dalam sholat? Makanya perbedaan itu akan ada senantiasa. Tuan Hasan membuat satu buku yang bagus ya, namanya Risalah Al-Fatihah. Alhamdulillah saya dapatkan Bu Pak dari Ustadz Lili Sopandi almarhum, Allahu yarham ya, di antara pejuang Baitur Rahman. Jadi beliau ketika hidup suruh datang ke rumah, saat datang ke rumah ada buku-buku, pas saya lihat itu ambil saja buku yang itu Tuan Hasan, Risalah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah panjang lebar dibahas dan diantaranya membahas tentang Fatihah atau basmalah di Fatihah di dalam sholat. Perbedaan ada gitu. Sampai kapan? Sampai nanti akhir kiamat pun bakal ada perbedaan-perbedaannya. Nah, oleh sebab itulah dalam hal ini kan beda-beda itu. Beda-beda dalam pemahaman ini. Nah, termasuk dalam memahami ini makna mufrodat. Makna mufrodat. Sebagai tambahan karena kita awam ya. Nah, awam maksud awam itu orangnya awam kita itu dalam masalah Al-Qur'an. Nah, berbicara mufrodat itu tambahan satu kitab yang harus dimiliki itu Al-Mufrodat. Jadi ibu bapak miliki di rumah satu kitab namanya Al-Mufrodat fi Gharibil Quran karya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Di antara karya beliau yang fenomenal itu adalah Al-Mufrodat, kosakata dalam Quran. Jadi kalau dalam Quran ada kata yang apapun pasti ada di situ, pasti. Kalau dalam Quran Al-Mufrodat itu satu jilid ya, setebal ini. Kalau terjemah jadi 3 jilid ini. 3 jilid ini. Tinggal nanti baca. Kalau ada ayat misal Alhamdulillah, Alhamdulillah, tinggal dicari dari ha, mim, dal. Cari nanti turunan-turunnya apa, maknanya apa gitu ya. Nah itu dalam kitab Al-Mufrodat. Itu sangat bagus. Khusus tentang mufrodat atau kosakata yang asing di dalam Al-Quran. Itu lengkap, luar biasa itu ya. Imam Ar-Raghib. Jadi rujukan di mana-mana. Kalau bahasa secara umum ya bisa ke Lisanul Arab, bisa ke Ibnu Faris ya, Maqayisul Lughah, atau kalau ingin perbedaan-perbedaan kata ini sama jalasa dengan qa'ada, apa bedanya gitu. Apa samanya jalasa qa'ada duduk, apa yang membedakannya. Nah, gunakan kitab Fiqhul Lughah Ats-Tsa'alabi atau nanti Ibnu Askari. Itu semua membahas tentang perbedaan-perbedaan itu. Bagi ahli bahasa itu unik juga ya. Unik, menarik. Tapi bagi yang awam jadi bingung dijelaskan tanya. Apa bedanya? Bingung. Dah saja apa adanya kalau di umum. Tapi kalau takhusus, nah itu harus diperdalam. Bukan saja kita ya. Di bawah sahabat-sahabat pun, diantaranya sahabat Umar bin Al-Khattab, Ibnu Abbas, dan Adi bin Hatim. Oleh Syekh Fahad Ar-Rumi, beliau memberikan 3 contoh ulama sekaliber mereka yang mumpuni di bidang ilmu ini. Sahabat Umar, sahabat Ibnu Abbas, dan sahabat Adi bin Hatim. Sebentar lagi kita baca. Istamir. Wala dhayra fi hadza fa innal lughata. Dhayra tidak bahaya ya. Walau dhayra tidak doror, tidak bahaya. Tentang hal ini maksudnya apa? Tadi kan tafawutnya di bidang mufrodat. Paham ya? Di bidang mufrodat, bukan di bidang hukum. Istamir. Fa innal lughata wa in ahata biha majmu'u ahliha
فإنه لا يحيط بها كل فرد من أهلها. Nah, seperti itu ya bahasa itu dalam hal kosakatanya. Baik, kita beri contoh. Yang pertama, فقد خفي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى الأب في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفاكهة وأبا. nah surah Abasa, lihat di bawah Abasa 31. Sekarang dimudahkan ya. Surahnya ada, ayatnya ada. Umar bin Al-Khattab merasa tanda petik bingung memaknai ab. Abnya pakai tasydid, abun. Kalau ab tanpa tasydid bapak. Ab dan Kalau ab bapak jangan pakai tasydid. Kalau wajib pakai tasydid, ummun. Ini bukan ab tapi abun. Makanya cara baca sedikit saja salah itu akan terdengar yang faham bahasa itu ini salah ya. Karena tidak ada gitu. Wa fakihatan wa aba. Oh, itu kan salah. Wa aba. Kenapa aba? Aba bapak gitu. Harusnya abba. Wa fakihata dan buah-buahan, wa abba dan ab. Apa itu ab? Nah, di Ibnu Katsir dikupas tuntas ya di tafsir Abasa itu. Umar diantaranya datang. Kalau fakihah ya kami kenal fakihah. Fakihah teh naon Bu? Buah-buahan. Wa fakihatau wa abba. Kalau fakihah ya kami kenal buah-buahan. Tapi apa yang dimaksud dengan abtah? Umar teh hemeng gitu ya. Bingung naon ab. Nah, itu sekali berumar. Arab yang salikoh. Berarti Al-Quran ketika turun surah ini Abasa itu kan periode Makkah Abasa itu ya. Karena Abasa kan diantara sababun nuzulnya sosok Abdullah bin Ummi Maktum datang ke Nabi. Padahal Nabi saat itu sedang dakwah ke gegeden Quraisy. Berarti itu di Makkah. Nah Umar ketika mendengar ayat yang ini wa fakihata wa abba. Nah, abba itu apa maknanya? Oleh Syekh tidak dijelaskan. Ini ya, sengaja untuk kita gali lagi nanti di rumah. Gali surah Abasa ayat 31 yang ini. Gali ya, diberi ini apa? Clue-nya. Ada jadi pemantik gitu supaya kita semangat lagi tolab ilmu gitu. Umar saja ketika menafsirkan abba ada kebingungan. Tapi ingat selalu kembali ke yang tadi la doiro fi hadza tina naon nu bab nu kieu mah. Maksudnya apa? Ya tidak terlalu ini karena tidak masuk ke ranah hukum. Kalau kita ya baca wa fakihata wa aba ya lebeng opatanana nya tiluanana. Wa apa? Fakihah apa? Itu apa gitu. Orang mah lebeng. Perbedaannya itu saja sedikit ya. Kalau sahabat sedikit tidak fahamnya, kita sedikit-sedikit tidak paham. Sedikit-sedikit tuh paham wae itu kudu dipahamkan. Nah, ini diantaranya. Maka kembali ke kajian awal, membaca Al-Quran itu dimaknai. Termasuk membaca tafsirnya. Tafsir Al-Furqan itu rujukan utama bagi kita. Kalau ibu bapak sukanya Sunda ya gunakan tafsir ayat suci lenyepaneun. Itu kan ayat suci tafsir Sunda. Atau kalau terjemahnya terjemah Al-Amin yang merah itu. Itu pertama, Umar bin Al-Khattab belum paham apa yang dimaksud ab. Nah, nanti di tafsir akan dijelaskan. Di antara yang menjelaskan itu adalah ab itu adalah makanan wabil khusus untuk binatang-binatang ternak. Ab ya, bisa jadi rumput-rumputan, bisa dan lain sebagainya. Itu di antara maknanya. Nabi menjelaskan tidak. Ini tafsir sahabat. Kalau Nabi menjelaskan dah habis perkara gitu. Kalau Nabi dijelaskan mah gitu. Kemungkinan setelah Nabi meninggal jadi terpikir gitu ya.
kemungkinan. Kan kalau gitunya. Diberikan ilmu oleh si A, ketika si A meninggal, aduh jadi kepikiran, itu apa maksudnya? Nah, biasa di kita juga sama. Dan di zaman sahabat sama, dibina oleh Nabi selama 23 tahun Quran. Terus setelah Nabi meninggal, mulai bermunculan ilmu-ilmu sahabat itu. Bermunculan. Kalau zaman dulu mah di Jamiah, kalau dulu ada Tuan Hasan, semuanya oleh Tuan Hasan. Semua masalah udah semuanya beres oleh Tuan Hasan. Ilmunya apa? Mumpuni, semuanya ada. Makanya jangan jago debat Tuan Hasan itu. Kenapa jago debat? Ilmunya sudah ada. Ada orang marek debat ilmu can aya nahu sorob oge hese gitu. Teu bisa gitu. Tuan Hasan kan punya tasrif. Kalau seseorang menulis tasrif dengan gaya yang luar biasa di zaman itu, menunjukkan mumpuni, maka ketika debat pun siap. Ketika debat pun siap. Nah, terus dalam masalah tafsir ada masalah majalah-majalah pembela Islam dan sebagainya. Itu di zaman penjajahan itu Tuan Hasan Masya Allah luar biasa. Bahkan beliau kan pendatang, datang ke Bandung, nanti ke Bangil. Itu menunjukkan sosok Tuan Hasan itu mumpuni di bidang keilmuan itu. Dan cukup, yang lain tidak. Nanti generasi Bandung oleh K.H. Abdurrahman, diringkas ya, K.H. Abdurrahman, semuanya dah beres oleh beliau dalam ar-risalah kecilnya Bu, tahun genap tilu itu. Beliau berakhir di di tulisan-tulisan itunya, ar-risalah kecil. Semua permasalahan umat cukup oleh beliau. Berarti kan keilmuan itu luar biasa. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab, apalagi udah beres oleh sosok ulama itu, Kiai Haji Abdurrahman, orang Cianjur asalnya. Hijrah ke Bandung, berdebat dengan Tuan Hasan, jadi beliau taslim. Karena apa? Keilmuan. Nah, karena beliau sudah meninggal, bermunculan ulama-ulama kan, ulama-ulama A, B, C, D. Nah, itu mereka merembuk jadi Dewan Hizbah hari ini. Merembuk itu semua, menunjukkan itulah keilmuan. Nah, termasuk ini Rasul itu semuanya jadi sentral. Seluruh ayat Quran pasti ditanya ke Rasul. Tapi tidak semuanya, kemarin jelaskan, karena mereka itu tidak harus dijelaskan semuanya, karena mereka itu salikoh. Nah, ketika Nabi meninggal, baru bermunculan, termasuk sahabat Umar. Sahabat Umar memaknai abba itu apa? Nah, paham ya? Perbedaan kenapa muncul itu. Dari ayat Nabi mah langsung, berarti ini pertama marhalah fi ahdi Rasul. Ini mah marhalah di zaman sahabat. Nabi sudah tidak ada, nah sekarang bagaimana keadaan para sahabat? Maka ijtihad akhirnya. Mereka berijtihad di antara para sahabat. Ini yang pertama yang membuat tanda petik kebingungan sahabat Umar bin Al-Khattab ketika menafsirkan ab dalam surah Abasa 31. Kedua, wa ma'na takhawufi fi qawlihi ta'ala aw ya'khudhahum ala takhawuf. Nah, surah apa? An-Nahl ayat 47, au ya'khudhahum ala takhawuf. Ini cari sajalah, tidak diterangkan ya, terlalu panjang. Makna yang kedua, Umar juga merasa kebingungan apa makna takhawuf. Rasul tidak ada, ingat, Rasul tidak ada. Ini apa gitu maknanya. Itulah orang-orang yang jadi ashabul Quran ya. Jadi kalau yang kepikiran teh eta ayat teh naon sok kitu teu bu urang teh. Henteu nya kitu Pak urang. Henteu nya urang teu kapikiran nu kitu, kapikiran teh nu lain-lain we. Coba mun kapikiran nya eta teh ayat teh nah habat kitu gitu. Tapi tujuan kita bukan ingin melemahkan Al-Qur'an, ingin meyakinkan ini adalah mukjizat. Nah gitu, setelah di Al-Lahab diakhiri dengan dal. Akhirnya itu padahal di awal dengan ba. Pernah terpikir gitu? Entahnya tabat yada abi lahabi wa tab. Ba tapi tungtungna
fi jidha hablum mim masad. Harusnya masab, harusnya gitu, meh gitu tah. Ya, supaya murwakanti. Tapi kan tidak. Karena Quran itu bukan puisi. Quran bukan puisi, hanya ilmu puisi itu as-saju ada di dalam Al-Qur'an. Kan suka emut teu. Nah, emutan jeung orang moal tiasa ngawaler dan Nabi tidak menjawab. Tidak menjawabnya. Nah, tapi inti masalah bukan itu sebetulnya ya. Itu mah sudah memang begitu cara bacanya. Nah, tapi jadi yang aneh teh nah bet eta gitu. Termasuk kadang terpikir itu setelah an-naba kenapa an-naziat diteruskan ke abasa kenapa gitu. Kan itu tauqifi bukan taufiki. Surah demi surah itu terus dibahas. Nanti ada ulama-ulama yang berkonsentrasi di sini Pak. Hubungan surah ini dengan surah ini gitu. Ini dengan ini. Tak Imam Al-Biqai Najmud Duror. Kitab Najmud Duror. Tafsirnya itu. Al-Biqai. Terkenal tafsir Al-Biqai. Jadi munasabah ayat dengan ayat, munasabah surah dengan surah. Nah, beliau konsentrasi di situ Al-Biqai. Dan ini salah satu inspirator Profesor Quraisy Shihab ketika beliau membuat tafsir yang sekarang namanya tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah itu diantara tafsir yang jadi inspirasi beliau itu adalah tafsir Al-Biqai yang ini. Al-Biqai karena kelebihannya di situ. Sambungan ayat demi ayat, sambungan surah demi surah. Al-Biqai. Kalau sebelum Al-Biqai ya tetap ke Imam Ar-Razi. Mafatihul Ghaib. Itu luar biasa beliau. Maka dimasuk kategori mausu'ah tafsir. Mausu'ah itu ensiklopedi, sagalana aya. Tafsirnya ada. Walaupun ada ulama mengatakan semuanya ada kecuali tafsir. Justru kernafsirkeun Quran itu teh. Itu luar biasa lah tafsir itu. Semakin digali semakin Masya Allah Quran itu memang sesuai dengan kemampuan seseorang. Maka kemampuan seseorang akan muncul ketika dia menafsirkan Al-Quran. Kan orang mampuna di naon ya Pak. Maca Quran mampuna di naon. Jadi temuncul-muncul ilmu teh itu. Coba kalau seseorang mumpuni di bidang kedokteran. Nah dia akan mengkaji Quran pasti ke wilayah kedokteran. Bakal terus gitu dia kaji gali. Nah, kalau dia ahlinya ahli sirah akan mengkaji sirah. Kalau dia sukanya yang kemarin Nidaatur Rahman, resep mereka ya ayyuhalladzina amanu terus dikaji digali. Ya, sehingga ada 90 kali itu. Nah makna takhawuf saminya bingung gitu. Hatta qala lahu rajulun min Huzail. Satu suku Huzail. At-takhawufu indana at-tanaqus. Berarti bukan dari Nabi ya. Dari suku Huzail. Itu yang kedua bagi sosok Umar bin Al-Khattab. Sekarang kita coba menelaah sosok Abdullah bin Abbas. Kemarin dijelaskan Abdullah bin Abbas halaman 22 Nabi mendoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Halaman 22 tuh, nomor 3 atas. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Kalau ingin kita berdoa sendiri, hu-nya ganti dengan ni. Allahumma faqihni fiddin, ya Allah faqihkan aku di dalam agama. Wa'allimni at-ta'wil atau wa'allimni ta'wila dan ajarkan aku ta'wil tafsir. Berarti Ibnu Abbas itu mendapatkan doa langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di ayat ini, di pernyataan ini ada yang beliau tidak faham. Coba. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان
atani ya ma. Hatta atani. hatta atani a'rabiyani yahtasimani fi bi'rin. Berarti ingin Ibnu Abbas ya, nomor 2. Tadi Umar. Umar itu memahami ab dan takhawuf. Yang kedua Ibnu Abbas. Ini beberapa contoh saja. Ibnu Abbas beliau mengatakan dalam Al-Itqan, lihat karya Imam As-Suyuti, Al-Itqan lagi ya. Nantilah kita kaji kalau ada waktu khusus Al-Itqan. Sedang dalam perjalanan, insya Allah 2 bulan lagi lah sampai ya kitab Al-Itqan ini. Ini di Al-Itqan ternyata ya. Syekh Fahad Ar-Rumi menulis poin yang ini tentang Ibnu Abbas ini dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Yang mengkaji kemarin kan An-Nuqayah. Nah ini puncaknya ada di Al-Itqan karya As-Suyuti. Nah ada kisah yang ini di Al-Itqan itu. Ibnu Abbas beliau langsung berkata, berarti Nabi sudah tidak ada. Kuntu dulu la adri, aku tidak tahu apa? Fatiris samawati wal ard. Apa itu makna fatir? Padahal fatir itu kan di periode Makkah kan sudah tidak asing sebetulnya. Fatir kan, fatir yang menciptakan, fatoro yang membelah, asalnya itu fatoro, makanya iftor kan, apa iftor bahasa kita makan buka, kan buka terbelah. Apa maksudnya iftor? Berbuka. Ya dia terbelah apanya? Terbuka apanya? Ya apa, rongga pencernaan. Asalnya tertutup, tidak makan. Nah ketika menjelang maghrib atau pas maghrib, iftor, segera berbuka. Kemudian Idul Fitri. Kenapa disebut Idul Fitri? Karena iftor, tidak saum gitu. Kenapa itu Zakatul Fitri? Tempatnya zakat fitri ya, tepatnya. Tapi karena sudah masyhur zakat fitrah. Fitri bahasa itu Zakatul Fitr. Nah, fatir ini termasuk ada nama salah satu surah kan? Fatir ini bagi Ibnu Abbas itu la adri, kata beliau. Aku tidak tahu apa makna dari fatiris samawati wal ard. Nah, berarti sahabat agung ini ya, ada kata-kata yang belum beliau faham. Tapi ingat, laid doiro, tidak bahaya. Tetap tidak bahaya, bukan berarti akhirnya berarti tak hafal. Memang ada ayat-ayat yang tidak difahami oleh sebagian sahabat. Apalagi kita gitu. Apalagi kita ya. Maka saya anjurkan Pak Bu, kalau menggali tafsir cukup satu dulu ya. Kuasai satu. Satu kuasai sampai kapan? Sampai kita meninggal. Al-Fatihah sampai Anas, terus kuasai. Dan jangan instan. Tenang saja. Mungkin 23 tahun. Hari ini usia kita 40 tahun. Nah mungkin 63 tahun beres gitu ya. Nah usia 63 tahun. Karena 20 tahun kemudian ya. 23 tahun kemudian. Jadi tenang saja kaji itu. Nah nanti jadi pelengkap tafsir yang lain. Jadi tetap pegang. Terserah oleh kita mau kaji tafsir yang mana. Tapi yang terbaik itu kalau ingin aman, tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur ya. Itu aman. Jadi biroi nanti hanya pelengkap wawasan kita. Oh ini ya betul begitu. Nah, jadi kalau mengkaji dari segi bahasa, tafsir lugawi itu sebetulnya dia bukan tafsir bil maksur. Biroi itu bil lughah, bahasa. Ini kan bahasa. Tapi itu juga dibolehkan karena kata apa kitab tadi At-Tafsir wal Mufassirun Syekh Az-Zahabi, birra itu ada 2, ada mahmud, ada mazmum. Birra itu ada yang terpuji dibolehkan, ada yang tercela. Itu bahasan ulumul Quran itu ya. Nah, kembali ke sini, Ibnu Abbas itu beliau tidak tahu apa yang dimaksud dengan fatir. Hatta atani, hingga datang kepadaku. Siapa? A'rabiyani. A'rabi, seorang
kalau dua a'rabiyani musanna ya. Jadi sehingga datang kepadaku siapa? Dua orang Arab gunung. Jadi ilmu ya. Apa keadaannya? Yahtasimani fi bi'rin, sedang bertengkar tentang masalah sumur. Tuh kan, tetap kembali ke tadi itu. Kadang ilmu itu kita dapatkan dari yang tidak disangka-sangka. Kan Ibnu Abbas melihat ada orang sedang bertengkar tentang masalah sumur milik saha gitu. Pak kekeh. Aduh, Masya Allah ya, itu jadi ilmu bagi Ibnu Abbas itu. Maka diabadikan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan. Ini rujukan utamanya Al-Itqan. Tapi kalau menyebutkan dalam Al-Mughni boleh, silahkan. Dalam Al-Mughni, karena biasakan begitu ya. Ini dari siapa pendapat ini gitu. Seperti kemarin ramainya apa? Tadi malam bertepatan Lailatul Qadar tanggal 23 malam Jumat, panitia. Ini dipastikan, jangan menyebut dipastikan, yakinkan saja ini Lailatul Qadar. Tapi jangan akhirnya nanti 25 hare-hare, 27 hare-hare gitu, jangan. Yakinkan tadi Lailatul Qadar gitu saja. Lailatul Qadar. Nanti masuk 25 yakinkan lagi gitu. Cara menjemputnya ya. Karena berseliweran di medsos teh. Oh, dengan hadis itu bukan hadis sebenarnya Abu Hurairah gitu. Berarti kan hadisnya mauquf, tidak muttasil, tidak marfu. Mauquf hanya ke sahabat Abu Hurairah. Kalau hari Jumat, kalau Lailatul Qadar, kalau malam ganjil bertepatan dengan hari Jumat, itu bisa dipastikan Lailatul Qadar. Itu kan bukan sabda Nabi. Bukan sabda Nabi. Itu mauquf. Mauquf. Hanya sampainya ke sahabat saja. Kalau marfu itu sampai ke Nabi. Di muttasilnya. Di sini apa? Bertengkar tentang sumur. Lalu seorang dikatakan atau mengatakan ana gitu. Fator tuha, ana fator tuha. Aku yang membuat pertama kali sumur tersebut. Yang lain mengatakan ana ibtada tuha. Aku yang mengawalinya. Nah, sejak saat itulah Ibnu Abbas tahu, oh fatir itu yang membuat, yang menciptakan. Fatir, ya, al-fatir, fatoro. Awalnya begitu ya. Ilmu lagi ya. Ilmu teh di mana we itunya. Jadi kadang-kadang kita lihat sesuatu atau mungkin seseorang itu jadi ilmu. Allah itu akan memberikan ilmu bukan hanya dari telaah bacaan saja, ngelihat fenomena itu jadi ilmu, direnungi. Tapi yang terbaik itu tetap ke Al-Quran sebetulnya ya. Jadi rujuknya ke Al-Quran, Al-Quran. Karena satu kitab yang bagus untuk dikaji, Jawahirul Quran, Al-Imam Al-Ghazali. Sebetulnya dua kitab ini ya, satu Jawahirul Quran, ada muqaddimah dan sawabiknya. Nanti yang kedua Al-Arba'in fi Usuluddin, itu lawahiknya. Jadi dua kitab rujuk oleh kita. Nah itu bisa jadi ilmu kalau kita menelaah Al-Quran, telaah Quran seayat gitu. Itu akan jadi ilmu. Ya, jadi akan jadi ilmu. Imam Al-Muzani saja baca Ar-Risalahnya guru beliau Imam Asy-Syafi'i 500 kali itu teh. 500 kali baca Ar-Risalah, ada istifadah ilmu yang baru. Nah, apalagi Quran. Baca Al-Lahab sekali, oh itu. Kedua kali, oh itu. Ada lagi ilmu teh. Atau anggar-anggar gitu keneh Bu. Anggar merenya Bu. Anggar gitu jeung kitu deui. Mohon kepada Allah ya diberikan ilmu. Bukan ilmu laduni, bukannya. Ilmu di mana Allah akan memberikan ilmu. Syaratnya itu amalkan. Kalau kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, Allah akan wariskan ilmu yang lain. Ya.
Jadi kalau kita tahu ilmu di Quran ini A, amalkan. Insya Allah nanti Allah akan berikan ilmu yang tidak disangka-sangka. Ini rizki ya. Rezeki-nya jadi kadia ya. Nah gitu. Tapi bersihkan kalbu kita. Jangan sampai ada ujub. Jangan sampai ada al-kibr. Karena bagi talib ilmu itu, apalagi yang alim, itu salah satu yang menghancurkan itu adalah al-ujub. Al-ujub, al-kibru. Ujub dan kibru itu adalah akhlak mazmumah yang harus ditakhliyah. Takhliyah itu dikosongkan dari perkara yang itu. Itu yang kedua ya, Ibnu Abbas. Sekarang sahabat agung Adi bin Hatim. Masyhur beliau, sosok yang luar biasa. Terakhir Adi bin Hatim. Wa hadza Ali bin Hatim radhiyallahu anhu lam yufhamil murada. Biasa weh ieu mah. Aya Adi pan lam. Dah kita tong dimajhulkeun. Karena ada orangnya tuh. Lam yafham. Lam yafhamil murada bi qouli ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Nah, surah apa? Al-Baqarah 187. Ah, ini unik ya. Di Ibnu Katsir juga ada. Ibnu Katsir mau pokoknya segala ayatnya. Kalau dibicarakan ini tafsirnya ayat di Ibnu Katsir. Yang ketiga Adi bin Hatim. Jadi tiga sosok sahabat ya di zaman sahabat. Umar, Ibnu Abbas dan Adi. Umar tentang ab dan takhawuf. Kalau Ibnu Abbas tentang fatir. Akan tahu akhirnya ketika ada orang bertengkar tentang bab sumur. Yang ketiga Adi bin Hatim. Adi bin Hatim beliau masuk Islamnya di akhir ya. Di akhir. Tapi Adi bin Hatim diberi umur yang lumayan panjang. Adi bin Hatim. Dan sosok Adi bin Hatim itu yang agung ya. Sahabat dulunya beliau itu seorang yang ahli agama di agama Yahudi, Nasrani. Nah, beliau masuk Islam. Dan yang jadi malu kita itu Adi bin Hatim itu sejak aku masuk Islam, apa bahasa beliau itu? Sejak aku masami'tul adzan gitu ya. Aku tidak mendengar adzan illa wa ana ala wudu'in. Kecuali aku sudah punya wudu. Jadi sejak masuk Islam, nah mendengar adzan sudah punya wudu. Paham ya Pak? Jadi harus malu dengan sahabat Adi bin Hatim. Tidaklah aku mendengar adzan kecuali aku sudah berwudu. Ieu mah nu adzan oge teu boga masalah itu. Masalah. Sah adzannya, tapi kan sedang melantunkan zikir. Pokoknya pas beres adzan bertek keluar ke ditu. Nah, wudu. Harusnya wudu dulu muadzin teh ya. Wudu biar nanti barokah ya, karena itu ada kelebihannya ketika punya wudu itu. Nah, Adi bin Hatim yang diingat seperti itu. Nah, ketika turun ini lihat lam yafham. Beliau tidak paham yang dimaksud dengan makanlah, minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Khayt itu benang. Tali ya. Harusnya turun ayat ini Adi bin Hatim langsung betul membawa benang yang putih dengan benang yang hitam. Dibawa gitu kok kuanjina dibawa di asli memang. Asli. Padahal tafsirnya kan ayat setelah ini atau kata setelah ini apa? Minal fajr. Nah, minal fajr itu tafsir dari khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Apa yang dimaksud minal fajr? Tafsirnya di situ justru minal fajr. Terus. Kana yaj'alu 'inda ra'sihi qalan abyadha wa qalan aswada hatta bayyana lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-murad. Nah, Masya Allah. Ayo mah sahabat langsung ke Nabi ini weh. Kalau yang tadi tidak Umar dan Ibnu Abbas tidak langsung tanya ke Nabi. Kalau tanya ke Nabi beres perkara semuanya. Kalau yang ini kisah Adi bin Hatim itu
Fakana yaj'alu inda ra'sihi. Beliau itu di sisi kepalanya itu menyimpan iqalan abyadho, ikat atau tali lah, tali yang putih, disimpan tali yang putih. Wa iqalan aswada, kemudian ikat atau disimpan tali yang hitam, disimpan tali putih tali hitam. Karena ayatnya hatta yatabayyana, hingga jelas benang putih dan benang hitam. Jadi ditinggal we terus ke anjeunna teh ya. Masya Allah itu ya. Nah, baru di esok harinya datang ke Nabi, bayyana lahur rasulu al-murada. Rasul memberikan penjelasan, yang dimaksud bukan benang yang ini, tapi fajar. Ya, tapi fajar di waktu sahur. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, itu minal fajar. Itu maksudnya ya. Wa kulu washrabu teh maksudnya apa? Waktu sahur. Nanti ketika, kalau sekarang gampang azan itu cirinya ya. Azan itu sudah masuk jelas mana benang putih, mana benang hitam. Bukan diartikan benangnya, bukan. Tapi yang dimaksud adalah fajarnya. Jelas ada fajar. Nah, jelasnya dari mana? Ilmu hitungan hisab. Jadi waktu subuh ini, waktu akhir subuh ini kan jelas ya. Baik hadirin wa iman, satu bahasan itu saja dulu ya. Besok mungkin 2-3 sesi ya. Besok kita akan masuk ke apa yang membedakan pemahaman sahabat tentang Al-Quran. Ada 5. Termasuk nanti diberikan contoh yang lain ketika ada sahabat yang menafsirkan ayat ini dengan penafsiran model sahabat. Demikian yang dapat kita bacakan. Semoga kita bisa mengkhatamkan ini semua sehingga kita menjadi faham Quran itu di zaman sahabat dan zaman Rasul itu masing-masing ada perbedaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.